Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yayusri Wahyuni akan mempresentasikan mengenai studi kasus kegiatan pengolahan air irigasi di Kampung Manjah Kenceh. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pengembangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi ini meliputi prasarana, manajemen, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan pada waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan atau di bendungan bagi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petekan sawah. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petakan tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Di sini saya mewawancarai petani. Beliau bernama Aceng, berumur 52 tahun. Alamatnya di Kampung Manjah Kenceh, RT 3 RW 5, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut. Beliau memiliki sawah yang berlokasi di Desa Ciparean, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut, tepatnya di Kampung Manjah Kenceh sama dengan beliau tinggal. Kondisi exciting saluran drainase di Kampung Manjah Kenceh. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di Kampung Manjah Kenceh, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, kondisinya kurang baik, di mana hanya terdapat satu selokan yang airnya sangat minim, dan air ini juga harus dibagi ke petakan-petakan sawah terdekat, sehingga perlu penataan kembali drainase yang bermasalah. Bahkan jika perlu penambahan drainase demi kelancaran sistem drainase yang ada. Bisa dilihat dari gambar, hanya terdapat satu selokan, di dalamnya juga airnya sangat minim atau kecil, kemudian terdapat banyak sampah dan terdapat gulma. Hasil wawancara. Pada musim kemarau, sering mengalami kekeringan. Irigasi teknis, debit airnya sudah menyusut tajam. Bahkan ada yang sudah mengering. Dampaknya tanaman padi banyak yang terancam mati kekeringan. Sebagian petani memilih tak menanam padi ketimbang harus menanggung resiko kekeringan. Untuk musim hujan, petani melakukan pemanenan air, yaitu tindakan menampung air hujan dan airan permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap disebut permanen, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Pemanenan air hujan ini berfungsi mengurangi banjir dari lahan pekarangan karena air irigasinya diarahkan ke lahan irigasi sawah. Bisa dilihat dari gambar, ini merupakan gambar sumber irigasi petani Kampung Manjah Kenceh. Sebenarnya masih ada hulu dari sumber irigasi ini, namun tempatnya lumayan jauh. Selokan ini pun berada di posisi jauh dengan Kampung Manjah Kenceh. Jadi maksudnya sebelum ke Manjah Kenceh, air selokan ini melewati 4 kampung. Dan di dalam kampung itu pasti terdapat sawah-sawah yang membutuhkan air yang luas juga. Setelah itu sampai di Kampung Manjah Kenceh dengan air yang sangat minim. Kemudian masalah irigasi. Kondisi yang menyebabkan pasokan air irigasi tidak stabil yaitu yang menjadi hambatan kelancaran pasokan air irigasi di Desa Ciparean, terutama di musim kemarau, antara lain: 1. Rusaknya pintu air.
Penyebab kerusakan pintu-pintu air pada bendungan biasanya diakibatkan kuatnya tekanan air pada saat air ditutup, atau ketika petani membuka dan menutup kembali pintu bendungan secara terus-menerus, yang akibat ketidakpuasan. Yang kedua, mengeringnya tanah pada saluran irigasi atau solokan, membuat air yang mengalir terlebih dahulu terserap ke dalam tanah sebelum mengalir ke petakan sawah. Ini saking kecilnya air, jadi ketika air mengalir ke selokan yang mengarah ke sawah, airnya lebih dulu terserap ke dalam tanah gitu. Kemudian perebutan air dengan pengguna irigasi lain, misalnya petani, kemudian industri, pemilik kolam ikan, dan masih banyak lagi. Cara menjamin pasokan air irigasi pada musim kemarau. Yang pertama, pembagian dan penjadwalan penggunaan air irigasi dengan daerah lain. Misalnya hari ini di kampung Lembur Kulon dan besoknya di kampung yang telah ditentukan sebelumnya oleh para petani. Pembagian dan penjadwalan ini digunakan karena mengingat para petani sangat membutuhkan air guna mengairi sawahnya untuk dapat mengolah tanah menggunakan traktor yang kemudian ditanami padi. Kedua, nganir cai. Nganir cai ini merupakan mencari air gitu ya ke hulu agar air irigasi dapat mengalir dari hulu meskipun membutuhkan waktu yang lama ke sawah yang petani punya. Kemudian yang ketiga, pompanisasi. Pompanisasi ini biasanya digunakan oleh petani untuk mengairi sawah di mana sumber irigasinya terletak di lokasi yang lebih rendah dari areal pertaniannya. Jadi harus disedot gitu airnya biar sampai ke sawah petani. Nah, untuk mengatasi masalah ini, para petani mitra cai dan industri bekerja sama membuat bendungan di saluran pembuangan air dari industri. Sementara pada musim hujan, bersiap-siap menghadapi debit air yang bertambah, petani bekerja bakti memperbaiki saluran-saluran irigasi tersier. Perbaikan saluran irigasi oleh petani berupa pembersihan gulma, pembersihan sampah, peninggian galengan, memperdalam parit, ngarucug, dan menjumbat kuluwung. Pengolahan P3A. Terjaminnya penyediaan air irigasi bisa diupayakan melalui peran P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. P3A ini mengelola atau memelihara jaringan irigasi tersier dan mencari solusi secara lebih mandiri terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut air di tingkat usaha tani. Nah, pengolahan P3A ini tidak gratis, digunakan untuk biaya operasional. Kemudian biasanya iuran yang dikeluarkan oleh petani ini berbeda-beda tergantung dari luas lahan garapan dan juga musim tanam. Pembayaran biasanya dilakukan di sawah ketika sedang pemanenan padi. Ini merupakan foto-foto saluran irigasi yang ada di Kampung Manjah Kenceh, di mana saluran ini akan mengarah ke sawah. Hanya saluran ini yang mengarah ke sawah. Dan ini merupakan gambar saluran irigasi berupa solokan yang hampir dekat dengan hulu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.